Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Ahmad Nafi Rosyadi dengan NIM 2201032991. Dan saya Arif Setiawan dengan NIM 2501093. Kami dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir mata kuliah pemrograman web 1 yang diampu oleh Bapak Muhtarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, dan Magister Komputer. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Pada video ini kami akan menjelaskan bertahap mulai dari proses pembuatan file HTML, proses styling menggunakan CSS, proses menggunakan DOM, dan JavaScript. Hingga website selesai dibuat, sebuah aplikasi profil kampus yang dapat digunakan sebagai media informasi Universitas Duta Bangsa. Ya, langsung saja kita ke codingannya. Nah, ini yang dari indeks. Pertama-tama, baik pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester berupa website profil Universitas Duta Bangsa. Website ini kami buat sebagai media informasi kampus yang memiliki beberapa halaman utama, yaitu beranda, atau bisa disebut sebagai indeks HTML, profil, program studi, fasilitas, dan pendaftaran, dan login, login, dashboard mahasiswa, dashboard dosen, dan kontak. Tujuan website ini adalah memberikan informasi kepada calon mahasiswa maupun masyarakat mengenai Universitas Duta Bangsa. Langkah pertama yang kami lakukan membuat file HTML. Kita membuat beberapa file HTML agar setiap halaman memiliki fungsi masing-masing file tersebut. Dari pertama ada indeks sebagai halaman utama, dan kedua ada profil sebagai profil kampus, dan ada prodi sebagai informasi program studi, dan ada fasilitas. Nah, ada fasilitas kampus sebagai untuk fasilitas kampus. Terus pendaftaran. Nah, ini untuk pendaftarannya. Dan ini halaman login HTML. Login HTML. Nah, di sini. Untuk halaman codingan dashboardnya, Mas. Dashboard mahasiswa. Dashboard mahasiswa. Ya, ini dashboard mahasiswa. Selanjutnya ada dashboard dosen. Dashboard dosen tuh ini. Nah, dikembangkan memisahkan halaman menjadi beberapa file. Website menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan, dan mudah proses maintenance. Oke, mari kita jelaskan indeks HTML. Sekarang akan menjelaskan file yang pertama, yaitu indeks HTML. Di sini indeks. Bagian atas terdapat kode tipe HTML. Kode ini berfungsi memberitahu browser bahwa website menggunakan standar HTML 5 sehingga seluruh elemen HTML dapat dikenali dengan baik. Kemudian ada HTML lang atau ID. Kode ini menunjukkan bahwa bahasa utama website adalah bahasa Indonesia, sehingga browser dan mesin pencari dapat mengenali bahasa yang digunakan untuk pada halaman tersebut. Bagian head. Nah, ini head ada itu. Nah, bagian digunakan menyimpan informasi mengenai website yang tidak langsung ditampilkan kepada pengguna. Di dalam head terdapat beberapa komponen penting nih. Yang pertama meta charset UTF-8. Fungsi kode ini agar seluruh karakter dapat ditampilkan dengan benar, termasuk huruf maupun simbol. Kemudian ada meta name viewport. Kode ini berfungsi membuat website menjadi respon, sehingga ketika dibuka melalui smartphone, tampilannya dapat menyesuaikan ukuran layar. Selanjutnya menggunakan Tailwind CSS. Nah, ini CSS-nya. Ini CSS pada ini Tailwind mas atas.
Ada kode seperti Oh SMC, ini, nah HTTPS. Nah, ini untuk Talent CSS menggunakan framework CSS yang membantu mempercepat proses pembuatan tampilan website. Dengan Talent CSS, kami tidak perlu membuat seluruh CSS dari awal karena sebagian kelas sudah tersedia. Selain lebih cepat, tampilan juga lebih modern dan responsif. Nah, ini for AWSOM. Saya cuma nah menambahkan link. link Nah, sebagai link pribadi, library untuk menampilkan berbagai ikon. Contoh, ikon login, ikon ikon menu, ikon program studi, ikon fasilitas, dan ikon lainnya. Dengan adanya ikon tersebut, tampilan website menjadi lebih menarik. selanjutnya kita menggunakan Google Fonts. Google Fonts berfungsi sebagai huruf bawaan browser menjadi huruf lebih modern. Pada website ini kami menggunakan font inter sebagai font utama, player page sebagai font untuk judul. Pemilihan font ini bertujuan agar tampilan Nah, website terlihat lebih elegan dan profesional. Membuat CSS. oh di CSS-nya ya. Nah, CSS Nah, digunakan mengatur tampilan website. Contoh warna, ukuran, huruf, posisi, objek, animasi, serta efek hover. Kelas pertama yang kami body, buat adalah body. Nah, Pada body. bagian ini, kami menentukan jenis font, warna, background, serta memberikan efek scroll. Scroll yang halus ketika berpindah halaman. Nah, Kemudian, di sini ada logo. enggak, Logo. logo. Coba class dulu. Classnya logo front. Yang ini kan. Ya, logo Nah, front. Kelas ini logo. digunakan mengatur jenis logo agar berbeda dengan tulisan biasa, sehingga logo website menjadi lebih menarik. Pembuatan hero section. Selanjutnya terdapat kelas Hero Glow. Hero Glow. Kelas ini merupakan bagian yang penting pada halaman utama. Hero selection pertama dilihat pengunjung membuka website. Di dalam kelas ini kami menggunakan gambar background, efek gradasi, serta warna blur sehingga tampilan halaman utama menjadi lebih elegan. Membuat naftar. Nafdar. Nafdar kan? Naftar. Nafdar dibuat menggunakan konsep glass for sim. Artinya, nafdar transparan dengan efek blur sehingga tampilannya modern. Nah, nafdar selalu berada di bagian atas website sehingga memudahkan pengguna berpindah ke halaman lain tanpa harus scroll ke atas. Di atas. Nah, yang ini Ini membuat button. Selanjutnya terdapat kelas button primary. Kelas ini digunakan membuat tombol login dan daftar. Kami memberikan warna gradasi biru serta event hover ketika Mas diarahkan ke tombol. Ukurannya sedikit membesar sehingga memberikan kesan interaktif pada pengguna. Membuat daftar HTML. Setelah CSS selesai, kami memulai membuat isian halaman. Bagian pertama header berisi logo universitas, kemudian sini terdapat navigasi seperti beranda, profil, prodi, fasilitas pendaftaran, login, dan kontak. Oke. Kemudian Membuat hero section. hero section tuh yang Hero section. Setelah daftar selesai, hero section merupakan bagian pertama yang dilihat oleh pengguna ketika membuka website. Pada bagian HTML membuat sebuah selection judul utama Universitas Duta Bangsa, slogan yang hapus, deskripsi singkat, serta dua tombol utama, yaitu daftar sekarang dan login maupun dosen. Nah, ini ada penjelasan sedikit untuk halaman profil. di halaman profil ya. Oke, Yang ini kan Mas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman profil berisi mengenai Universitas Duta Bangsa. Pada bagian ini terdapat judul halaman menggunakan hero banner sehingga tampilan lebih konsisten dan halaman dengan halaman berandal. Nah, ini terdapat visi misi. Pada halaman profil juga menampilkan visi misi universitas. Visi ditampilkan menggunakan cat khusus agar lebih menonjol, sedangkan bagian misi disusun dengan bentuk daftar sehingga lebih mudah dibaca oleh pengguna. halaman program studi bentar. Oke, Program studi itu yang prodi. prodi kan? Oke, ini Ini program studi Universitas Duta Bangsa. Halaman ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jurusan yang tersedia pada website ini. Kami menyampaikan menggunakan program seperti teknik informatika, sistem informasi, dan manajemen informasi. Nah, ini penjelasan modul program studi. Pada bagian HTML, kami membuat suatu card menggunakan tag div.
Daftar memiliki gambar dan ikon. Kemudian terdapat heading menggunakan tag H3, deskripsi menggunakan tag P. Dan untuk melihat informasi lebih lanjut, kemudian melalui CSS, kami mengatur ukuran teks, warna background, border radius, serta efek hover sehingga tampilnya lebih menarik. Dengan menggunakan konsep seperti ini, informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Oke. Fasilitas. Nah, fasilitas. Scroll. Halaman fasilitas selanjutnya adalah halaman ini kami menampilkan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Bangsa. Beberapa fasilitas yang ditampilkan antara lain laboratorium komputer, perpustakaan digital, ruang kelas modern, serta fasilitas pendukung lainnya. Semua fasilitas disusun menggunakan grid sehingga menampilkan tetap rapi meskipun jumlah fasilitas bertambah. Penjelasan untuk apa tadi? CSS grid. Nah, CSS grid itu atas. Oke. Ini kan. Nah, CSS grid untuk menyusun fasilitas menggunakan CSS grid. Keuntungan menggunakan grid adalah posisi setiap card akan tersusun beberapa kolom, sedangkan ketika dibuka melalui smartphone, card akan otomatis menjadi satu kolom sehingga tampilannya jadi dilihat tetap nyaman. Nah, Selanjutnya, halaman pendaftaran akses baru. Pada halaman ini, kami menyediakan formulir pendaftaran yang dapat diisi oleh calon mahasiswa. Formulir ini terdiri beberapa komponen seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan prodi yang dipilih, serta data pendukung lainnya. Penjelasan from HTML. Dalam membuat formulir, kami menggunakan beberapa elemen HTML seperti from. Tag ini berfungsi sebagai wadah seluruh data yang diisi oleh pengguna. Kemudian kami menggunakan input untuk memindah data seperti nama email maupun nomor telepon. Selanjutnya terdapat select yang digunakan agar pengguna dapat memilih prodi sehingga tombol kirim dapat digunakan. Saja DOM dan JavaScript. Nah, selanjutnya kami menjelaskan penggunaan DOM dan JavaScript. Penggunaan tingkat dokumen objek model DOM memungkinkan JavaScript mengakses seluruh elemen HTML sehingga halaman website menjadi lebih interaktif. Nah, ini validasi from. Pada halaman pendaftaran kami menerapkan pendaftaran validasi sehingga menggunakan JavaScript. Tujuan validasi adalah memastikan data yang digunakan pengguna benar-benar sebelum diproses. Event JavaScript. Misalnya ketika kita tombol ditekan, JavaScript akan menjalankan perintah untuk menggunakan pengguna menuju halaman login. Begitu juga pengguna menu navigasi browser akan berpindah menuju halaman yang dipilih. Selanjutnya ada responsive website. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan toolkit CSS sehingga tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar secara otomatis. Gitu. Jadi kalau dibuat di HP maupun di laptop ukurannya berbeda, menyesuaikan dengan apa yang dibuka. Nah, ini kita akan menuju ke demo website. Kita akan di-run dulu kan, Mas? Di-run dulu. Oh ya, bentar. Nah, ini kita view browser. Oke, selamat datang. Ini website kami. Nah, ini pertama-tama itu ada beranda. Beranda berisi apa, Mas? Jelaskan. Beranda isinya ya kayak gambar nama, ada daftar sekarang, login, mahasiswa dosen, nah, dan ini ada keunggulan serta ada fasilitas ya fasilitas yang buat branding agar diminati. Nah, saya juga buka halaman profil, Mas. Nah, bentar. Ini untuk profil. Nah, ini ada visi-misi mengenal UDB. Atas ada presentasi. Nah, visi-misinya. Kita lanjut ke halaman program studi. Nah, untuk program studinya kita di sini ada tiga. Teknik informatika, sistem informasi, dan manajemen informatika. Selanjutnya halaman fasilitas. Nah, untuk fasilitas di UDB itu kita ada lab komputer dengan perpustakaan digital, auditorium dan seminar, lapangan olahraga, student care, kamera, dan praktikum. Oke, selanjutnya halaman pendaftaran. Nah, ini kita lihat halaman pendaftaran. Mari, Mas, kita isi, Mas. Oh, iya. Coba silakan, Mas. Oke, saya isikan halaman pendaftaran. Siap. Oke, yang pertama ini nama saya.
Nama lengkap. Ada detektif Nafi. di tanggal lahir Surakarta dan 24 Januari 2002. Oke, itu nomor WA saya. Ini untuk WA-nya harus yang asli. Contohnya Ahmad Nafi at gmail.com. Isi lengkap. Oh, alamat lengkap saya Jalan Budi 023 Surakarta. Selanjutnya kita milih program studinya. Mau teknik informatika aja. Jenjang pendidikannya. Oh, S1 aja, Mas. Oh, ada D3 ya? Isi dari SMA atau SMK. SMA 1 Solo. Terus tahun lulusnya kapan? 2023 ya, coba. Terus selanjutnya kita kirim. Ini kelihatan tampilan data Anda telah diterima tim PMB sehingga Anda segera. Terus kita klik Oke. Nah, masuk ke filenya. Selanjutnya kita login ke mahasiswa. Di sini kita ada dua, ada mahasiswa dan dosen. Kita ke mahasiswa dulu. Oke. Nah, ini kita klik UDB. Namanya UDB. Terus passwordnya 123. Oke, masuk guys. Masuk. Aduh, bentar, agak itu. Kalau UDB 123. Masuk. Oke. Nah, ini ada berhasil. Mahasiswa sekian. Oke. Nah, ini dari dashboard mahasiswa. Yang pertama ada ini IPK, SKS, kehadiran, tugas yang dipending, tugas pending. Ini mata kuliahnya ada berapa? 3. Terus jadwal kuliah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus ini ada nilai IPK semester ini. Nah, ini ada tugas akhir dan sebagainya. Terus kita langsung menuju ke log. Oke. Nah, setelah itu kita login ke dosen. Nah, ini kayak filenya kita ambil dosen. Terus kita masukin Broto. Nah, ini passwordnya 123. Oh, ini login berhasil. Nah, ini untuk tampilannya untuk di dosen. Nah, ini selamat datang kembali Pak Broto. Di sini ada kita mahasiswa. Mengajar Bapak mata kuliah di Lampung. Nah, nilai data absensi. Mengajar. Masih ada performa mahasiswa minggu yang ini diskusi. Nah, setelah itu ada mata kuliah. Nah, mata kuliah tadi ada berapa? 4. Terus mahasiswa bimbingan ada berapa? 3. Terus input nilai, kita dapat menginput nilai dari mahasiswa. Nah, terus jadwal mengajar. Jadwal mengajar. Nah, ini kita lihat jadwal pengajar dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan ini ada absensi yang terpenting. Oh, ini untuk absensi waktu kuliah nanti. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman terakhir. Logout dulu ya. Nah, ini ada kontak. Apa aja sih di kontak? Nah, kontak tuh di sini ada alamat kampus, telepon, nomor telepon, terus ada email, terus ada ini ada buat kirim pesan untuk kritik sarannya untuk ke kampus UDB, Mas. Ya, betul. Nah, ini ada maps-nya di sini. Dan inilah tampilan website dari kami. Saya Ahmad Nafi Rosyadi. Saya Andes Setiawan. Mengucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut harus direkam.